Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rimba, Prodi Ekonomi Syariah dari Institut Para Hikmah Indonesia. Mata kuliah Umul Hadis oleh Sir Jawawi, dan kali ini saya akan menjawab soal-soal final text. Pertanyaan pertama adalah, apa pengetahuan baru yang Anda dapatkan setelah mempelajari mata kuliah Ulumul Hadis? Saya dapatkan ketika saya mempelajari Ulumul Hadis itu, yang pertama saya dapat mengetahui mana hadis sahih, mana doif, dan mana dan lain sebagainya. Dan terus saya dapat mengetahui mana hadis yang palsu dan mana yang tidak. Dan terus saya bisa mengetahui mana sanad, matan, dan rawinya. Dan terus saya bisa membedakan hadis dan sunnahnya. Terus kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua adalah, dalam pergaulan sehari-hari kadang masih bingung dalam memahami antara hadis dan sunnah. Setelah mempelajari umul hadis, apa yang saudara bisa jelaskan mengenai hadis dan sunnah ini? Berikan contoh. Hadis tersebut, saya bisa membedakan hadis dan sunnahnya. Yang pertama itu, hadis itu adalah yang dimana hadis itu yang menjelaskan tentang di dalam Al-Quran, yang menjelaskan tentang detail tentang Al-Quran tersebut. Seperti apapun yang ada di dalam isi Al-Quran, itu yang hadis yang akan menjelaskan secara detail dari isi Al-Quran tersebut. Dan terus kita melangkah yang sunnah. Sunnah itu adalah suatu perjalanan Nabi atau kisah Nabi, periwayatan Nabi, yaitu adalah sandaran kita terhadap Nabi. Itu setiap langkah ataupun perkataan Nabi, itu yang dimaksud dengan sunnah. Terus kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga adalah, dalam setiap hadis pasti ada matan, sanad, dan rawi. Hafalkan sebuah hadis lalu jelaskan matan dan rawinya. Begini, yang dimaksud dengan sanad itu adalah seseorang yang meriwayatkan. Terus matan itu adalah sandaran dari isi hadis tersebut, sandarannya. Terus rawi itu adalah seseorang yang mengajarkan hadis tersebut terhadap orang lain. Dan intinya seperti ini, sanad itu adalah orang yang meriwayatkan, sedangkan matan itu adalah sandarannya. Terus rawi itu adalah orang yang mengajarkan. Terus mana hadisnya? Ada hadis riwayat Kursi yang mengatakan dari yang meriwayatkan itu adalah para sahabat-sahabat Nabi, yang menjelaskan tentang man faqad arafa nafsahu ala man faqad Adam. Siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui Adam. Dan matanya itu adalah isi hadis tersebut. Matanya itu adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terus rawinya adalah seseorang yang rawinya itu adalah Abu Hurairah dan Muslim. Itulah yang mengajarkannya terhadap orang lain. Terus ya pada intinya seperti ini. Sanadnya itu adalah para sahabat Nabi, sedangkan matanya itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan rawinya itu adalah Abu Hurairah dan Muslim. Itulah yang mengajarkannya terhadap kita. Terus kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah kita sering mendengar dan membaca tentang hadis sahih dan dhaif dan madhu. Apa yang saudara ketahui dari ketiga hadis tersebut? Hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang asli. Di mana hadis yang asli itu adalah kita mengetahui periwayat orang yang meriwayatkan, kita tahu tentang siapa yang meriwayatkan, apa sandarannya, dan terus siapa yang mengajarkan. Kita dapat mengetahuinya. Terus di dalam hadis tersebut itu tercantum juga di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan hadis sahih, berarti yang benar, hadis yang benar. Yang terus kita
melangkah yang selanjutnya yaitu adalah hadis hadis madhu. Hadis madhu itu adalah hadis yang palsu. Yang dimana hadis yang palsu itu adalah sesuatu hadis yang kita tidak tahu siapa yang meriwayatkan, siapa sandarannya, terus siapa yang mengajarkan. Kita tidak bisa tahu, terus itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud. Itu hadis madhu itu adalah hadis yang tidak tahu asal usulnya. Kita tidak tahu hadis siapa yang meriwayatkan, siapa sandarannya, dan siapa rawinya. Kita tidak tahu. Itu yang bisa dikatakan dengan hadis palsu. Terus kita melangkah yang selanjutnya yaitu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak kuat periwayatannya. Tidak bisa dikatakan juga hadis palsu, tetapi hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak kuat periwayatannya. Ada sandarannya, ada periwayatannya, tetapi tidak terlalu kuat periwayatannya. Terus kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya yaitu pada prinsipnya hadis dhaif masih bisa diamalkan selama tidak berkaitan dengan masalah ibadah. Sedangkan hadis madhu sama sekali tidak boleh diamalkan dalam hal dan keadaan apapun. Kemukakan pendapat saudara. Memang hadis dhaif itu masih bisa diamalkan selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Tetapi hadis madhu itu sudah jelas tidak bisa digunakan karena itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Kita tidak tahu siapa yang meriwayatkan dan bla bla dan lain sebagainya. Seperti satu contoh, ada hadis yang pernah saya dengar yang mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada Idul Fitri, dia akan diselamatkan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diselamatkan. Itu kan hari Idul Fitri itu kita kita sudah bersenang-senang bahwa kita sudah merdeka. Dalam umumnya kemerdekaan Indonesia, kita juga bisa mengemukakan di situ bahwa umat Islam merdeka pada saat itu. Masa kita menderita pada saat itu? Berarti hadis madhu itu sudah jelas tidak bisa dipakai. Dan kita harus bisa membedakan mana dhaif dan mana madhu. Kalau madhu itu sudah jelas palsu berarti itu sudah tidak bisa untuk dipakai lagi. Terus kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya yaitu dalam periwayatan hadis kita ketahui bahwasanya yang terbanyak meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Menurut saudara, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada sahabat-sahabatnya tentang hadis-hadis. Sebenarnya dia sudah memberikan kepada semua sahabat-sahabatnya. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memilih satu sahabatnya yang pertama yang kuat hafalannya. Itu yang pertama. Itu yang Nabi Muhammad SAW itu hanya memberikan hadis tersebut dengan orang yang kuat hafalannya dan tidak boleh ditulis. Karena kalau kita tulis berarti kita bisa berandai-andai dalam menulis. Kalau kita sudah hafal, kita sudah pahami isi hadis tersebut, yang jelas itu sudah bersatu dalam diri kita. Makanya Nabiullah Muhammad SAW memberikan kepada sahabatnya yaitu Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah terkenal dengan seseorang yang sangat kuat hafalannya, makanya Nabiullah Muhammad SAW memberikan hadis-hadis tersebut itu kepada Abu Hurairah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Perkenalan, nama saya Putra Rimba, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Para Hikmah Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.